Tes. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Persiapan lagu pembukaan Mada Bakti 164. Mada Bakti 164. Umat berdiri. Mada Bakti 164. 164.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Yang terkasih, selamat pagi untuk kita. Kita bertemu lagi di gedung Gereja Pusat Paroki GPI. Secara khusus kita mau bersyukur sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan, di mana dalam misa ini kita akan dikuatkan lewat sabda, yaitu kita diperingatkan untuk berjaga-jaga di mana kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu kiamat. Di satu pihak bicara tentang kiamat sangat menakutkan, tetapi sebenarnya bagi kita umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan, bahwa kiamat itu adalah suatu anugerah di mana orang mau berkumpul bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan para kudus yang ada. Sehingga maka dengan pemberitaan hari kiamat semoga memanggil kita untuk pada kekudusan, yaitu apa? Agar supaya selama diberikan kesempatan hidup, mungkin tinggal sebentar, marilah orang berbuat baik agar supaya orang memperoleh rahmat berkat yang Yesus janjikan kepada kita, yaitu kerajaan Allah. Untuk itu mengawali akan perayaan syukur, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie 342, 342. Amen.
3. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala makhluk hidup hanya hidup sementara waktu saja, dan segala hasil karya kami takkan bertahan selamanya. Hanya kasih setiamu akan bertahan, cinta kasihmu yang tetap. Dampingilah kami agar tetap bertahan dalam pergantian zaman, memperoleh hidup yang kekal dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni siapa saja
yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari,
dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, satu minggu lagi Gereja Katolik akan mengakhiri tahun liturgi gereja, yaitu tahun liturgi tahun B, dan orang akan memasuki tahun liturgi tahun C atau tahun baru liturgi gereja. Nanti sebentar saya sedikit jelas supaya umat ada pengetahuan tentang tahun liturgi. Tetapi lewat bacaan-bacaan hari ini, di mana bacaan-bacaan mengajak orang untuk berefleksi dan memikirkan tentang hari kiamat. Hari kiamat seperti yang diceritakan dalam kitab suci, yaitu bahwa trompet Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, yang akan disertai dengan penuh kemuliaan dan akan mengadili setiap umat manusia yang pernah ada untuk memperoleh rahmat berkat. Itu pandangan pertama. Sehingga di zaman modern ini ada orang-orang, kelompok atau pribadi yang sangat mengharapkan hal tersebut. Bahkan peristiwa yang terjadi di dunia, bahkan beberapa tahun yang lalu, bahkan di Indonesia pun, karena orang sangat mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua, yaitu kiamat, maka mereka ada yang bunuh diri, ada yang minum racun, ada yang ya sudah dengan cara bagaimana supaya kiamat, tetapi sebenarnya bukan kiamat yang terjadi, tetapi penderitaan. Ada yang masuk penjara, ada yang mati dan sebagainya. Pernah di Jakarta, di Pulau Jawa terjadi bahwa dikumpulkan, tetapi ternyata niat jahat dari seorang pemimpinnya, dia kumpul tuh harta kemudian dia balari, akhirnya yang tuh pengikut kiamat masuk neraka. Di Amerika juga terjadi bahwa ada yang menantikan hari kiamat, maka yang terjadi yaitu mereka minum racun, dibunuh oleh pemimpinnya. Nah, di satu pihak bicara tentang hari kiamat, kedatangan Yesus yang kedua, yaitu membuat kita, ada orang yang merasa bahagia. Tetapi yang salah yaitu caranya mereka mempersiapkan hari kiamat. Bahkan ada yang mungkin terjadi di umat kita karena suka baku dapat dengan Tuhan, bunuh diri. Banyak yang terjadi. Kenapa? Semua baku dapat dengan Tuhan, akhirnya kebaca minum racun dan sebagainya. Caranya yang tidak benar. Tapi di satu pihak, bahwa kedatangan atau kiamat itu membuat orang ketakutan, apalagi bilang semua mati, kiamat pribadi, membuat orang gelisah, bahkan kacau balau. Itu sehingga kalau bicara tentang kematian, apalagi kalau misalnya pastor khotbah kematian, ketakutan. Kapan? Nah, untuk itu bagi kita khususnya orang Katolik, berita atau penyampaian tentang atau cerita tentang hari kiamat, sebenarnya hal itu adalah suatu pengharapan, suatu panggilan untuk kita menjadi kudus atau menjadi suci di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Artinya apa? Bahwa kita kalau misalnya ada orang atau Yesus ada warta bahwa kiamat semua terjadi besok, berarti kita dipanggil untuk apa?
berbuat baik sesuai kehendak Tuhan supaya nantinya ketika pengadilan orang memperoleh kerajaan surga. Itu. Untuk itu pada kesempatan ini mungkin sabantar semua mati atau esok atau lusa atau berapa puluh tahun kemudian, maka marilah kita berusaha bahwa kedatangan Yesus yaitu kiamat, sedangkan Yesus tidak tahu, sedangkan malaikatnya tidak tahu. Dalam sabda tadi katakan cuma Tuhan Allah yang tahu itu hari kiamat. Sehingga kalau ada berita-berita hoax atau ada pimpinan-pimpinan pribadi atau golongan datang bahwa semua kiamat hari esok, nggak ada. Cuma Tuhan yang tahu. Pembohongan publik itu. Bahkan ada yang suramalkan tahun begini mau kiamat. Dari dulu sampai sekarang sudah jutaan miliaran tahun bahwa belum kiamat-kiamat. Tanda-tanda untuk kiamat okelah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci. Tetapi semoga itu tidak menjadi suatu kegusaran bagi kita. Tetapi orang bersyukur kalau misalnya semua kiamat esok, berarti orang mempersiapkan diri supaya baku dapa dengan Tuhan. Itu. Bagi orang-orang kudus, kalau Bapak Ibu baca, so itu banyak itu apa di HP, tolong buka itu kong baca itu orang kudus. Bahwa orang minta-minta bahwa semua bertemu dengan Tuhan. Tapi dengan cara yang benar. Jangan tolong semua suka baku dapatin Tuhan kong dengan cara yang salah. Bukan surga yang orang dapat, neraka yang orang dapat. Nah untuk itu, untuk bertemu dengan Tuhan, kita bersyukur dan saya bersyukur bahwa saya menjadi orang Katolik, bahkan menjadi imam Katolik. Mungkin ada di kita yang kecewa, tetapi bahwa sejarah membuktikan bahwa agama Katolik memberikan sarana prasarana untuk mempersiapkan diri kita untuk kiamat. Banyak, begitu banyak sarana yang diberikan kepada kita untuk kudus, untuk menjadi dekat dengan Tuhan dan menjadi dekat dengan sesama, untuk mencapai kekudusan, untuk mencapai kesucian. Mungkin umat belum tahu, yang mungkin sudah ada tetapi kurang dimanfaatkan oleh kita umat Katolik. Bahkan bukan kurang, bahkan ada sarana-sarana untuk pengudusan diri kita, tetapi orang cari di tempat lain. Banyak, karena mungkin tidak nyaman. Padahal dalam gereja Katolik begitu banyak sarana. Pertama, sarana untuk pengudusan supaya mempersiapkan kiamat, yaitu apa? Bahwa dalam gereja Katolik ada kepemimpinan, yaitu hierarki, yang sejak Petrus sampai Fransiskus berusaha supaya mengatur gereja kita supaya tertib di dalam kehidupan gereja sebagai orang Katolik. Banyak aturan-aturan untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat saja, mungkin kalian pernah belajar bahwa ada aturan atau himbauan dari para pimpinan kita, bahkan mengatur, bahkan ketertiban dalam kepemimpinan. Hanya dalam gereja Katolik yang mempunyai kepemimpinan yang solid dan yang teratur. Coba cari tempat lain. Sehingga seluruh dunia teratur dalam kehidupan gereja Katolik. Di bawah kepemimpinan paus sampai diakon dan dibantu oleh pimpinan awam. Makasih banyak untuk pimpinan awam, termasuk suster-suster yang membantu hierarki. Hierarki itu apa? Yaitu kepemimpinan gereja, yaitu paus, uskup, imam, diakon yang menerima sakramen imamat. Itu. Dari seluruh dunia kalau bilang gereja Katolik sama kepemimpinan.
Kedua, dalam supaya orang semakin kudus di hadapan Tuhan, maka gereja Katolik lewat kepemimpinan hierarki menciptakan, membuat yaitu sakramen-sakramen, mengaplikasikan, bukan gereja yang buat tetapi Tuhan yang buat, tetapi gereja mengatur, yaitu untuk mengatur kehidupan pribadi kita, mengatur masyarakat. Mungkin sampai sekarang umat tahu 7 sakramen, bahkan ada yang lupa berapa sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen adalah sarana torang selamat atau sarana untuk pengudusan diri kita supaya torang selamat. Hayati itu. Ketika torang mau selamat, maka kita untuk menjadi Katolik, maka torang harus menerima sakramen permandian sebagai tanda atau materai bahwa kita pengikut Kristus dan kita menjadi satu anggota gereja Katolik. Diberikan sarana penyelamatan, bahkan torang pedosa-dosa pada saat kita dipermandikan diampuni oleh Tuhan, belum lagi. Dan kalau kita sudah dewasa, maka kita mungkin dipermandikan secara anak masih bayi, maka kita secara dewasa mengakui bahwa kita orang Katolik, dipermandikan sebagai orang Katolik dan pengikut Kristus secara dewasa, maka torang menerima sakramen Krisma. Nah, karena torang sebagai satu persekutuan, agar supaya kita selalu bersekutu dengan Tuhan dan sesama, maka gereja Katolik ya mengatur, istilahnya membuat, bukan karena sakramen dibuat oleh Tuhan, gereja mengatur, yaitu sakramen ekaristi, perkumpulan, sarana untuk kebersamaan. Ya, dia kayak tinggi pendek, dia hitam putih, dia hidung tinggi, hidung peset, dia dari suku mana, dalam pernikahan orang bersatu. Sehingga dalam gereja Katolik sama, cuma pimpinan yang ada di atas. Mungkin di tempat-tempat lain, oh karena dia pimpinan ini di sini tanpa dunda, sama sejajar. Sehingga dalam altar ada itu untuk panti imam, untuk pimpinan bersama pelayan-pelayanan dalam umat. Yang tidak ada khusus, oh dia karena dewan mesti duduk khusus dan sebagainya. Ya, mau duduk di sini, di sana, sama. Kebersamaan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Nah, ini 3 sakramen dasar yang diberikan sarana oleh gereja, yang diberikan sebagai umat, yang disebut sakramen inisiasi, wajib diterima oleh kita umat Katolik. Ampa sakramen lainnya sesuai kebutuhan. Siapa yang mau kawin, mintalah sakramen perkawinan. Siapa yang menjadi imam, mintalah sakramen imamat. Siapa yang merasa berdosa, bahkan kalau setiap hari berdosa, mintalah sakramen pengakuan dosa. Siapa yang memerlukan penghiburan kekuatan supaya dalam sakit penyakit, mintalah sakramen orang sakit. Cuma umat kurang memanfaatkan, apalagi itu sakramen pengakuan dosa, ya kasihan. So bilang mengaku dosa, cuma berapa yang datang. Maka semua setengah-setengah mati baru minta. Padahal itu sakramen yang diberikan sarana oleh gereja, tidak dipakai. Kurang dipakai, bukan tidak dipakai, tapi kurang dipakai oleh umat karena tidak menyadari. Begitu juga sakramen orang sakit. Orang pikir, pastor, kalau sudah dapat sakramen orang sakit atau minyak suci semua mati, siapa bilang? Itu sarana kalau orang rasa beban, basiksa buat orang sakit, mintalah sakramen. Apalagi mau operasi, tiba-tiba mau hidup atau mati, mintalah sakramen. Kurang, nanti ke depan akan banyak katekese. Tim katekese mempersiapkan supaya banyak orang, sebab tidak lagi pakai, padahal sarana gereja. Ya, begitu juga supaya orang kudus. Jangan itu ada sakramen perkawinan, minta sakramen supaya kudus, jangan kumpul kebo. Gereja memberikan sarana, datang.
Jangan rupa anjing kumpul kebo, tapi ada sarana untuk pengudusan, dituntun, diatur oleh gereja supaya orang hidup berkeluarga yang kudus, yang baik. Itu jadi hierarki sakramen. Kemudian bahwa gereja juga memberikan sarana kepada kita, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lagi heboh sekarang bahwa kitab suci itu, bahwa gereja tambah-tambah, kurang-kurang, gereja Katolik tambah-tambah. Siapa bilang? Kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru dibuat, disusun oleh tokoh-tokoh atau apa pimpinan-pimpinan kita. Dikanonisasi, memang banyak edaran apa catatan tulisan tentang peristiwa Yesus, tetapi gereja Katolik mengatur bahwa inilah yang sah, supaya jangan ada mungkin ada terpengaruh, oh gereja Katolik nah tuh kitab suci. Gereja Katolik yang backing itu kitab suci Trompe, Irenaeus dan sebagainya. Tolong coba buka di apa Inobang, enggak, bahwa kitab suci disusun, diatur sehingga menjadi satu kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah di-booking oleh gereja Katolik. Tidak ada. Mungkin ada yang apa dibuang oleh yang lain-lain, yaitu mereka. Kitab suci. Kitab suci bagi kita orang Katolik menjadi sumber utama ya dalam iman kekatolikan kita. Namun karena kitab suci tidak apa yang menjadi peristiwa tentang Yesus yang datang lahir sampai mati tidak tercatat di dalam apa, karena Yesus katakan jika perbuatan Yesus, ajaran Yesus, kegiatan Yesus dimuat di kitab suci, seluruh buku di dunia tidak bisa muat. Maka yang tidak dimuat dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka orang sebut tradisi. Seperti hari Minggu, masuk gereja hari Minggu, tradisi. Seperti orang ibadah-ibadah wilayah rohani, devosi kepada Bunda Maria, tradisi yang coba diturun-temurunkan, itu disebut tradisi. Dan berikut juga bahwa gereja Katolik memberikan sarana untuk pengudusan kita, yaitu tahun liturgi gereja. Tahun liturgi gereja untuk melatih kita umat Katolik supaya teratur untuk mempersiapkan hari kiamat. Sehingga dalam liturgi gereja kita ada masa biasa. Masa biasa, masa prapaskah, masa paskah, masa advent, masa natal dan sebagainya. Pengaturannya begini, supaya umat tiap tahun dilatih mempersiapkan kiamat. Yaitu pertama, orang liturgi gereja dimulai dengan masa advent. Masa advent yaitu masa di mana umat digodok, dilatih supaya orang mempersiapkan kedatangan Yesus dalam kehidupan orang. Sehingga masa Advent di mana orang mempersiapkan Yesus hadir dalam kehidupan orang. Figur Yesus hadir dan orang imani. Kurang lebih 4 minggu, bahkan 4 minggu lebih orang mempersiapkan kedatangan Yesus, maka orang rayakan yaitu masa Natal. Yesus hadir, Yesus memberikan berkat, memberikan keselamatan kepada orang dikuatkan. Maka sesudah masa Natal, maka orang masuk masa prapaskah, yaitu masa biasa. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil sesuai kehidupan kita masing-masing. Masa biasa. Sesudah masa biasa, maka orang akan masuk di masa prapaskah, yaitu bahwa dalam kehidupan orang masing-masing, pribadi masing-masing, lain kali baik, lain kali tidak baik, lain kali kudus, lain kali kudis. Nah, disitulah masa biasa, pergumulan. Maka supaya orang diteguhkan, maka gereja memberikan sarana masa pra-paskah, yaitu orang bertobat, supaya orang bisa menikmati kebangkitan atau surga, yaitu orang bersama dengan Kristus, yaitu bangkit pada hari raya Paskah, yaitu masa Paskah. Jadi umat yang terkasih, kalau orang hayati ini masa-masa ini sebenarnya orang dilatih, tiap tahun dilatih.
mar dilatih-latih lengkali orang cuma nak tahu. Kalau orang hayati betul-betul masa-masa ini, maka orang mati kemudian orang terlatih. Mau kiamat mau datang besok orang terlatih. Itu yang diberikan oleh sarana oleh gereja untuk dalam pengurusan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit panjang ini memang kata keses apa itu. Tapi maksudnya bahwa untuk kita umat Katolik jangan takut menghadapi kiamat. Karena kalau orang hayati betul-betul kita sebagai orang Katolik, maka sebenarnya orang sudah siap. Cuma sayang, seribu sayang, masih ada kelemahan dalam kehidupan kita. Tapi tidak apa-apa, biarpun orang lemah, lengkali berdosa, lengkali kudis, ada sarana juga gereja yang siapkan. Nanti disampaikan bahwa nanti masa Advent ada pengakuan dosa para pastor, dan dimulai mungkin belum ada tanggal, yaitu bahwa pastor dari seluruh keuskupan dari Kevikepan Mado akan turun di wilayah-wilayah rohani. Umat yang terkasih, tolong pakai baik-baik. Jangan takut mau mengaku dosa. Kalau sunin tahu mau mengaku dosa, bilang pastor kita sunin tahu martape dosa ini, selesai. Kong jangan takut mau mengaku dosa. Kalau Anda bilang pak kita, mungkin suami Anda bilang pak kita itu dosa, kalau istri datang tanya, biar dia mau bunuh pak kita tak mau bilang. Rahasia pengakuan dosa, jangan takut. Aduh, gua mau mengaku ke pastor nanti pastor semua. Enggak. Kalau pastor pakai pengakuan dosa itu untuk kepentingan pastor, atau maka pastor bisa dipecat dengan hal itu. Jangan takut. Dan umat kalau mengaku dosa, pastor akan tuntun, jangan takut. Ya. Jadi datang untuk minta sarana, kalau mau pakai ya syukur. Karena pakai juga mikir apa. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam menghadapi kiamat, supaya tidak menjadi ketakutan bagi kita, tetapi menjadi suatu pengharapan. Sehingga kalau orang siap baik-baik, maka orang akan memperoleh rahmat berkat yang sudah Tuhan janjikan, yaitu masuk surga, yaitu bersama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dan para kudus yang sudah ada di surga. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan iman kepercayaan kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang duduk ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Umat yang terkasih, mari kita sampaikan ujung doa permohonan kita, dan setiap doa umat menjawab. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hendaknya jangan khawatir, tetapi dengan berdoa dan bersyukur menyampaikan keinginan kita kepada Bapa. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Allah Bapa mendampingi umatnya yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena iman dan kebenaran, sehingga mereka dapat menemukan hiburan pada cinta kasih Kristus dan tetap bertahan sampai akhir. Marilah kita mohon.
para pemimpin masyarakat. Semoga Allah Bapa membimbing mereka agar para pemimpin selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kekayaan dan kemewahan pribadi. Marilah kita mohon. Bagi kaum kecil dan Papa dunia, semoga berkat kasih sayang Bapa ada orang-orang yang bersedia membantu kaum kecil dan Papa. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar selalu penuh harapan meski kita sendiri tertimpa penderitaan. Marilah kita mohon. Mari kita hening, kita sampaikan wujud doa permohonan kita masing-masing dalam hati. Mari kita berdoa bersama penyelenggara misa pagi hari ini yaitu wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosario. Bersyukur atas segala rahmat berkat dan mohon berkat untuk pengurus dan umat serta program-program yang akan dilaksanakan. Juga bersama dengan keluarga Karepowan Salimu. Bersyukur atas rahmat berkat, kekuatan iman dan pengharapan yang diberikan kepada keluarga, sekaligus juga mendoakan untuk keselamatan jiwa bagi almarhum Ibu Grace Salimu dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Ibu mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan dan keluarga tetap diberikan kekuatan dan penghiburan selalu. Bersama juga dengan keluarga dari almarhum Bapak Sipirones Petrus Kaparang, bersyukur atas segala rahmat berkat, kekuatan iman, penghiburan dan pengharapan yang keluarga alami, dan sekaligus mendoakan untuk almarhum Bapak Sipirones Petrus Kaparang. Semoga Tuhan berikan tempat yang layak dan keluarga tetap selalu diberkati, diberikan penghiburan dan kekuatan iman. Marilah kita mohon. Allah, Bapa yang Maha Pemurah, dengarkanlah doa-doa kami, kuatkanlah hasrat kami kepadamu, dan teguhkanlah kami dalam cinta kasih kepada sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Satu dalam persembahan. Lagu persembahan Mada Bakti 230, 230. Tuhan
Mada Bakti 244. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta firman Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami harapan akan kehidupan dalam tanda-tanda putra manusia ini. Tegakkanlah bumi yang baru di tengah-tengah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami mengagungkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Mari kita ikuti doa syukur agung yang kedua dengan penuh hikmat dan penuh hormat. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah
Inilah misteri iman kita. Aduhnya, selamatkanlah kami, karena melalui salib sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerjamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Mada Bakti 291.
Terima kasih untuk adik-adik dan para pembina. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi hendak Kau perbaharui dan Kau sempurnakan dalam diri manusia baru, Yesus Tuhan kami. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menyimpan dan merenungkan sabda-Nya pada saat-saat suka dan duka, dalam bahaya dan penindasan, dalam perang dan perselisihan. Jagalah agar api harapan kami akan kedamaian tetap menyala, bahwa Engkau akhirnya akan menyempurnakan segala-galanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, beberapa penyampaian untuk kita. Terima kasih kepada penyelenggara misa pada pagi hari ini, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario Suci. Terima kasih juga kepada Kantores dan juga kepada Dirigen, kepada Lektor dan putra-putri altar dan konsos yang kurang disebut. Jatah lupa paling kali konsos yang membuat melive kayak ini. Makasih kepada konsor dan semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi di pagi hari ini. Hal-hal yang perlu umat ketahui, pertama menyangkut Kantores, setelah dicek sudah memang cukup banyak, tetapi tetap nanti dikoordinir oleh bidang kerohanian untuk mengatur hal tersebut. Nanti ada pertemuan dengan pastor paroki untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari Kantores. Kedua, bahwa pastor paroki telah memprogramkan untuk penyelamatan untuk masa depan kita, baik anak cucu, untuk gereja kita, sehingga sudah diadakan pembuatan talut yang sudah berjalan kurang lebih 5 hari kerja. Kalau umat mulia DP hasil kerja, lihat untung ada alat yang diberikan oleh keluarga Pesot Sumese untuk membantu Kanyanda, belum apa-apa. Untuk itu terima kasih kepada keluarga yang standby untuk pengerjaan pembangunan Kanyanda, paling belum tasorong tuh batu dan belum basusun. Makasih untuk semuanya itu. Makasih juga kepada seluruh umat yang baik lewat wilayah rohani maupun langsung kepada pastor yang sudah mengambil bagian dalam proses pembangunan ini. Memang program ini tidak terprogram dalam budget orang, tapi demi untuk menjaga gedung gereja ini, maka orang mau backing pelan-pelan. Berarti ini program darurat yang sudah harusnya supaya apa yang sudah ada gereja kita tetap mari orang bersama-sama untuk memperhatikan, menjaga. Semoga gereja kita ini bahkan pastoran bertahan sampai 50 tahun. Nah itu berarti orang sudah di awan-awan, belum tahu mau masuk surga atau apa sih, api pencucian dan sebagainya. Tetapi ini partisipasi kita untuk kehidupan kita. Untuk itu terima kasih banyak, bahwa banyak umat yang merespon langsung memberikan sumbangan menyangkut pertanggungjawaban akan disampaikan. Ya mungkin belum tercatat, nanti tercatat di minggu berikut. Untuk itu saya dengan pastor paroki sangat bangga bahwa ternyata umat punya kepedulian untuk hal tersebut. Jadi direncanakan minggu ini 3 minggu sudah selesai sampai yang bisa dijangkau, sebab daerah sana masih harus dipikirkan DP rancangan untuk pembangunan. Pasti
donatur kita senang melihat bahwa orang ada perhatian untuk menjaga, merawat gereja ini. Itu. Ketiga, penyampaian bahwa sesudah ini ada dari wilayah rohani yang memohon partisipasi untuk kegiatan mereka yang direncanakan. Jadi umat nyandak terpaksa. Kalau mau babli silakan, kan nyandak membabli juga silakan. Jadi ini tidak terpaksa, silakan kepada umat. Mereka sudah mempersiapkan, yaitu dari wilayah rohani Ambrosius. Dan juga bahwa hari ini apakah langsung, yaitu ada donor darah, dan saya lihat di WA dari paroki kita dijelaskan tentang makna dan fungsi dari donor darah. Ya, ada cukup banyak yang sampaikan kalau orang donor terus maka ada manfaat untuk itu kepada umat yang sudah biasa donor, silakan. Yang mulai donor silakan. Dan untuk yang lain-lain boleh dibaca. Mohon maaf mungkin ada yang sudah menyumbang lewat wilayah rohani belum tercatat, nanti disampaikan supaya disampaikan lewat warta paroki. Demikian, makasih banyak dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Mada Bakti 800-800. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa.